Kalau kita melihat tahun 2025 ini dipenuhi dengan ketidakpastian, apalagi kita tahu dari global ini setiap harinya sangat volatil dan banyak sekali kejutan-kejutan datang dari Amerika Serikat begitu ya. Lalu di sisi lain kita lihat OJK ini meramal pertumbuhan kredit di dalam negeri bisa 9 hingga 11%. Bapak melihat ramalan ini seperti apa? Apakah masih cukup masuk akal mungkin di tahun yang penuh tantangan ini? Betul. Kalau seperti yang Mbak Ana sebutkan tadi, memang dari Amerika Serikat beritanya memang setiap hari ada berita kejutan baru, ya. Tapi beberapa hal yang kita di perbankan memiliki non-concern adalah pertama tentang tarif war, ya, dengan Amerika Serikat, dengan Kanada, dengan Meksiko, dan dengan China. Dan selain itu juga ada bayang-bayang trade war dengan China, ya, yang kemungkinan banyak orang memprediksi bahwa dengan administrasi Trump yang kedua ini trade war dengan China bakal intensify. Ya. Selain itu juga kita juga masih tetap ada bayang-bayang geopolitical issue, Rusia, Ukraine, ketegangan di Timur Tengah, dan satu hal yang sering kita kelewatan nggak pernah kita pay attention adalah Taiwan. Ya, ini karena sewaktu-waktu bakal menjadi isu juga Taiwan dengan China dan Amerika Serikat. Di dalam negeri, beberapa hal yang kita monitor adalah satu tentang isu tentang cabinet reshuffling. Ya, memang ini sesuatu yang masih baru dilantik, kemudian ada reshuffling. Ya. Kedua, adanya policy baru dalam dana hasil ekspor yang sangat banyak perubahannya, artinya untuk dana yang harus disimpan jauh lebih besar. Selain itu, kita juga mendengar tentang, ini yang positif ya, nggak selalu negatif, adalah tax amnesty jilid ketiga. Karena kalau ini jadi, perekonomian Indonesia akan terbantukan karena inflow money dari overseas. Ya. Keempat, tentang pajak. Ya. PPN 12 ditunda, tapi apakah ditunda, apa di-cancel, kita belum tahu. Jadi itu adalah beberapa yang kemungkinan akan memberikan pengaruh ke perekonomian Indonesia di tahun ini. Baik, tentunya di tengah volatilitas ini kita tetap mengharapkan akan ada pemangkasan suku bunga lanjutan di tahun ini, baik itu dari Bank Indonesia ataupun The Fed. Tapi kalau Bapak sendiri melihat peluang bagi The Fed untuk memangkas suku bunga, apakah seperti yang disampaikan Bank Indonesia? Karena kalau BI ini mengatakan hanya ada satu kali saja pemangkasan. Betul. Ya, dalam hal ini pendapat BI banyak, termasuk kami setuju, karena masalah dengan Amerika Serikat itu adalah core inflation. Mereka mengukurnya core inflation. Core inflation mereka masih 3%, di atas 3%. Ya. Sedangkan target mereka untuk menurunkan inflasi itu 2%. Ya. Jadi mereka untuk menurunkan bunga itu belum waktu yang tepat. Di lain pihak, unemployment rate juga stabil, jadi tidak ada peningkatan. Jadi tidak ada ketergesa-gesaan untuk Amerika untuk menurunkan suku bunga pada saat ini. Memang prediksinya selama setahun ini hanya sekali penurunan, yaitu sebesar 25 basis point. Buat Indonesia lain, karena BI memang mengejutkan kemarin waktu ngambil penurunan bunga 25, akan tetapi menurut kami BI berpandangan bahwa pelemahan rupiah itu bukan karena faktor Indonesia, tapi itu faktor eksternal, karena major currency di negara lain juga mengalami pelemahan terhadap US dollar. Ya. Jadi yang ditekankan adalah bagaimana penurunan bunga ini bisa dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ya. Banyak yang ekonom yang berpendapat tahun ini ada peluang bahwa BI akan melakukan pemangkasan sampai 3 kali tahun ini. Jadi sekitar maksimum 75 basis point. Ya. Itu yang akan dilakukan, karena selain untuk pertumbuhan ekonomi, penurunan bunga itu baik untuk penurunan untuk meningkatkan kinerja kredit juga karena lebih murah. Ya. Selain itu ada juga pengaruhnya ke tahun ini sebagai banyak pinjaman jatuh tempo, pinjaman negara yang jatuh tempo 800 triliun. Ya. Dengan penurunan bunga, biaya untuk buat negara untuk melakukan issuing in new paper itu lebih murah. Ya. Dan alasan yang terutama juga yang mendasari BI untuk melakukan pemotongan bunga adalah inflation, karena inflation kita sangat rendah, jauh di bawah target. So I think itu alasannya kenapa dilakukan pemotongan bunga oleh BI.
Baik, tapi di sisi lain kita tahu rupiah ini kan juga di 16.300-an begitu. Kalau tadi Bapak sampaikan pemangkasan yang mungkin hingga 75 basis poin, seperti apa ini akan memberikan dampak pada rupiah? Iya, secara makroekonomi memang ada kemungkinan rupiah akan melemah, tapi pelemahan yang seperti saya tadi sebutkan, yang pelemahannya ini bukan melulu gara-gara rupiah. Other currency juga mengalami pelemahan terhadap US dollar. Memang US dollar yang strong. Ya. Jadi kalau semua berpatokan menunggu Fed untuk menurunkan bunga sebesar itu, kemungkinan ekonomi crude kita mungkin nggak bisa lebih tinggi dari 5%. Baik, lalu strategi apa yang mungkin disiapkan Hana Bank untuk bisa mengantisipasi tantangan yang ada di 2025 kalau ternyata pemangkasan ini tidak sesuai dengan ekspektasi? Oke, pada saat ini memang kami dari Hana Bank, kami tetap memiliki positif outlook terhadap perekonomian Indonesia, terutama di bidang kreditnya. Ya. Buat kami, yang strategi utama kami adalah diversifikasi. Ya. Pada saat ini, sebagian besar dari portfolio kami adalah large corporate, baik itu domestic company ataupun multinational. Multinational kami kebanyakan Korean-based company. Ya. Diversifikasi yang kami lakukan adalah bagaimana kita untuk meningkatkan sektor-sektor UMKM, consumer finance. Itu yang kita lakukan, jadi ada diversifikasi. Selain itu juga kita mencoba mengerti lebih dalam tentang new industry. Karena selama 5 tahun terakhir, atau lebih ya, itu banyak industri-industri tertentu yang baru buat Indonesia. Contoh, akibat dari hilirisasi, kita sekarang memiliki banyak industri mineral smelter, ya, di mana ujungnya adalah untuk electronic vehicle. Ya. Itu baru sekali. Kita harus mengetahui from A to Z tentang industri ini. Kedua juga industri contoh yang ramah lingkungan. Jadi banyak industri yang related to solar panel, hydro power, itu yang buat kami di perbankan Indonesia adalah sesuatu yang lumayan baru. Ya. Selain itu di dunia telecommunications, seperti Mbak Ana dengar tentang AI, ya, kemarin ada DeepSeek, segala macam. Ini adalah industri yang juga mempengaruhi di Indonesia. Jadi kami di BC Perbankan, terutama di corporate, kami mencoba untuk membangun knowledge tentang industri-industri ini. Untuk membantu supaya kami dapat support UMKM di sekitar ekosistemnya industri baru ini.